ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Ini kita membahas tentang syarat tayamum. Ada 6. 1, 2 sudah kita bahas yang lalu. Nah sekarang masuk yang ketiga. Syarat yang ketiga, mencari air pada tempat duduknya. Maksud tempat duduknya tempat di mana dia berada. Cari dulu. Kalau memang dia tayamum karena ketiadaan air, jadi usahakan dulu dicari. Di mana dicarinya? Cari di sekitar tempat dia berada atau dan pada tolannya. Maksudnya orang yang ada di dekat dia, tanya ada air, ada air. Nah, jangan langsung tayamum. Jangan langsung tayamum. Ini sakit di rumah sakit. Memang bangkit payahlah. Dia pun sudah repot operasi. Tapi kalau gerakkan tangan segala macam bisa. Jadi terakhir udahlah tayamum ajalah. Anaknya pun menyuruh, "Udah lama mama tayamum aja semuanya." Oh iyalah tayamum. Kenapa tayamum? Apa tak ada air? Banyak. Apa uzur pakai air? Mungkin sebagian ada yang uzur. Sebagian ada yang bisa disiram. Ya wajiblah disiram yang bisa. Jangan langsung tayamum semua. Cemana tayamumnya? Banjirlah. Ya kalau disiram pula kayak di kamar mandi banjirlah. Selama masih ada yang mau menolong dia, mungkin kalau dia turun-turun nggak bisa lah. Jadi selama masih ada yang mau menolong dia, wajib dia berwudu. Caranya gimana? Yang bisa disiram, yang tak bisa disiram karena terhalang, baru tayamum. Macam yang kita bahas waktu wudu dulu. Diimpus Ustaz. Nah, nggak mungkin dicopot impusnya. Dia kan supaya jangan gerak-gerak jarumnya, itu diperban, dikasih apa kan? Nah, supaya jangan gerak, karena kalau nggak begitu kan mau gerak bermasalah nanti. Nah, di plaster itu ya perbannya. Udah, nanti nggak bisa dicopot ini, nggak bisa nanti gerak bahaya. Oke. Muka ada yang ngalangi? Nggak ada. Muka sempurna, siram. Gimana cara nyiramnya? Kalau nyiramnya begini banjir, pakai semprotan itulah. Yang gosok itu, ibu kalau gosok kan ada itu. Nah, tapi jangan air itu pula dibikin tuh. Wudu nggak sah nanti. Ya air yang itulah. Maksud saya semprotannya itu. Nah, dah. Kalau susah dia, yang bantulah, yang jagain. Misalnya kalau anak yang jagain, anak lah pula. Nah,
Ini dilapisi anduk yang kecil, semprotkan. Maaf ya mak, ya. Ku bantu mama ini nyemprotnya. Nanti mama tinggal niat ya. Ya. Bahkan kalau misalnya diimpus ini bisa satu tangan kan, bisa. Tangannya ngeratai. Mak, ini ku semprot, ya. Cus. Kan netes, mengalirnya kan. Gini kan, sengaja aku berwudu kan Allah. Ratakan. Kurang lagi nih, sini, kurang. Cus-cusnya. Seperlunya aja. Kalau pakai gayung, mau ada banjir. Nah, seperlunya aja lah. Cus. Kalau sikit, 2 kali cus. Nah, sampai rata. Udah. Tak usah 3 kali lah. Bisa sekali aja udahlah itu. Mau 3 kali nanti banyak kali meneteskan. Nah, tangan yang bisa semprot, ratakan. Nah, tentang balut biarkan dulu. Yang bisa aja dulu siram. Semprot ratain. Dibantulah anak lah kalau nggak bisa yang ini, anak lah gini kan gerakannya. Semprot, siram. Nah, ratakan. Dah. Selesai. Jangan pindah dulu ke kepala karena di bawah balut nih nggak kesiram. Sekiranya bisa dibuka, semprot dulu, pasangkan balik, pasangkan kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, nggak boleh. Ya udah, kalau memang nggak boleh uzur. Ditayamumkanlah yang di bawah, yang dibalut tuh. Karena dia anggota yang wajib. Nah, tayamum, lap dulu muka. Nah, lap. Tapi sekiranya bisa copot dulu. Semprot, sap. Ratain. Habis dilap, pasang plaster baru lagi. Plaster tadi mungkin udah nggak lengket kan? Plaster baru. Dah. Kalau impusnya masalahnya kan? Nah, dah. Habis itu nggak usah tayamum, kan udah bisa disiram kan? Lanjut wudu, kepala, sapu, telinga, kaki, main semprot aja. Dah, sholat. Ya jangan terus tepat tayamum. Kalau masih bisa lagi berwudu, jangan tayamum. Enggak datang yang jaga nih, kayak mana ini ya Allah. Ini udah jam 1, tunggukan dulu. Zuhur kan panjang waktunya. Tunggu dulu. Mana tahu jam 2 nanti datang yang nolong. Udah, jangan sembahyang dulu. Tapi lama-lama ya udah 3:30. Makanya zuhur habis jam 4 nih, asar masuk, zuhur habis. Khawatir dia kan bakal lewat waktu. Udahlah kalau itu sembahyang lama macam mana bisanya. Gak bisa wudu karena gak bisa jalan ke kamar mandi. Tayamum kalau ada debu di dinding tuh. Nah, cobalah ada gak debunya. Ada, oke, tayamum dia. Gak ada, ruangan AC gak ada debunya. Ya kalau ada debunya gak usah. Kenapa? Kalau dia air gak bisa mendapatkannya karena uzur, gak bisa bergerak, debu pun gak bisa mendapatkannya, ya udah sama aja air sama debu. Tapi air nggak bisa mencapainya, debu bisa di dinding. Bikin. Nggak ada, dindingnya bersih, nggak ada debu. Kalau nggak ada debu nggak usah tayamum, nggak usah wudu, nggak usah tayamum. Kenapa? Karena sama-sama sulit untuk mendapatkannya. Tak ada yang nolong. Bayanglah dia, bagaimana bisanya? Begitulah hukum. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan di luar batas kemampuan. Yang nggak mampu nggak usah dipaksa. Allah juga nggak berat-beratkan kita kok yang nggak mampu. Tapi kalau mampu jangan dienteng-entengkan. Yang mampu dibikin, jangan ngeles. Dienteng-entengkan. Yang tak mampu nggak usah. Enak, fleksibel hukum Allah. Nggak kaku dia. Mesti bisa apa cerita? Ya namanya nggak bisa bangkit. Mesti bisa bangkit. Kalau perlu mati awak matilah tersungkur situ. Tidak begitu kali hukum Islam tuh. Dan kita pun jangan diberatkan. Aku apapun cerita mesti kemana-mana nih. Kalaupun terjatuh tersungkur aku, tersungkurlah. Kalaupun matilah, akan mati niat awak baik. Mati niat mau sembahyang kok. Baguslah itu kata. Terjatuh, tersungkur, mati. Ini bukan mati elok. Kalau kayak gini, mati tak elok itu. Kenapa tak elok? Dipaksa di luar batas yang dia mampu. Allah nggak memberatkan kok dia memberatkan.
Sama kayak dia kronis, mahnya akut. Kata dokter jangan dulu puasa, Bu. Nanti gawat kalau ibu puasa. Ini bahaya sekali, fatal akibatnya, Bu. Datang dia, udahlah puasa aja lah, apa pula tak puasaku. Kalaupun mati aku karena puasa nih, mati kan elok, mati karena puasa. Bukan mati tak elok, bukan mati aku bikin maksiat, aku mati puasanya, gak apa-apa. Ikhlas aku kalau mati karena itu. Bukan mati bagus itu mah kita bagus. Haram hukumnya puasa. Jika memang ini menurut adatnya mati gara-gara itu. Jadi bahaya buat dia. Jadi nggak boleh dia puasa, jangan. Jadi Allah tidak membebani, dia jangan membebani di luar batas kemampuan. Jadi hukum Allah itu seperti itu. Kalau nggak mampu nggak usah. Yang mampu jangan cari alasan untuk tidak dilakukan. Jadi enak ya. Jadi kalau karena nggak ada air, cari dulu di tempat dia berada, atau di kawan-kawannya mana tuh ada yang bawa air. Intinya diusahakan dulu. Maka jika tiada dapat, kalau nggak dapat di kawan-kawan pun ditanyai nggak ada, sama nggak ada air. Di tempat dia berada pun dicari sekitar situ nggak ada juga air. Maka hendaklah mencari pada pihak kelilingnya. Di sekitar lah. Kalau di tempat dia berada nggak ada, di sekitar. Caranya macam mana? Dengan dilihat, tengok aja, pandang, ada nggak ya? Maka jika diwahamkan ada air, setelah ditengok, diperhatikan gitu, ada indikasi, ada tanda-tanda, tapi kecil. Tanda-tandanya kecil, kayaknya di sana ada air. Tapi kemungkinannya kecil adanya. Dari tanda-tanda yang nggak begitu kali kuat. Sehingga hati kita menduga kemungkinan kecil kayaknya ada air di sana. Itu waham namanya. Kemungkinan kecil itu namanya waham. Diwahamkan ada air. Kalau setelah dilihat ada tanda-tanda, tapi tanda-tandanya kecil, sehingga persentase kemungkinan ada airnya itu pun jadi kecil dari tanda-tanda yang kecil itu. Itu waham namanya. Diwahamkannya, kayaknya di sana ada, tapi ya kemungkinannya sih nggak berat, nggak besar juga, kecil. Tapi ada kemungkinan itu. Selama masih ada kemungkinan walaupun kecil, hendaklah pergi dia ke tempat yang diwahamkan itu. Datangi. Alah, kurasa nggak ada lah itu. Itu kan sekedar tanda-tanda. Enggak, wajib datangi. Kalau ada prediksi dia dari tanda-tanda yang dilihatnya itu ada air, walaupun cuma 25% kemungkinan ada air, datangi tempat itu, wajib. Jangan malas dia datanginya. Tapi ukuran yang wajib didatangi, yang diperkirakan kecil tadi itu ada air, sekira-kira kadar sampai anak panah. Kalau dilepaslah anak panah, seberapa kira-kira sampai ke situ? Sebatas itu aja. Kalau lebih dari situ, nanti nggak wajib kita mendatanginya. Tapi kalau seukuran anak panah dilepas, wajib kita datangi. Berapa meter itu? Ya jangan saya yang manahkan. Saya nggak ada pala tenaga. Yang memang adat orang yang biasa manah lah, kan tenaganya kuat dia. Kalau yang nggak ada tenaga gini aja, dilepaskannya. Pendek lah. Yang memang biasa. Berapa meter itu? 300 meter lah kurang lebih ya. 300 meter. Ya. Wajib datangi karena nggak jauhnya itu. Jangan begini. Tapi kayaknya nggak ada lah itu, nggak ada. 75% hatinya bilang nggak ada lah itu. 20% mungkin juga lah ada. Jangan karena mungkin ada, kecil persentasenya, terus tak kita datangi. Kalau nggak kita datangi, udahlah tayamum aja laku. Nggak, saya ini tayamum. Karena masih ada kemungkinan walaupun kecil 20% ada air. Sementara jarak yang mau ditempuh yang mungkin kecil itu ada air, tidaknya jauh kali seukuran panah dilepas.
Kalau tadi sepakat kita 300 meter, ya kira-kira 300 meter. Kan gak jauh itu. Datangi, walaupun kemungkinannya kecilnya ada air di situ. Nah, tapi wajib didatangi. Nah, yaitu jika hasil sesuatu sampai suara teriaknya kepada tolannya. Nah, serta mereka itu di dalam hingar-bingar. Nah, maka jika tiada hendaklah ia tayamum. Seukuran anak panah dilepas, yang seandainya dia terjadi sesuatu lah di tempat yang diperkirakan ada air tadi, teriak dia minta tolong, tolong, masih terdengar di sini. Tidak di posisi hening. Jam 3 malam kalau itu jauh pun terdengar itu karena nggak ada suara lain. Ini di suara waktu itu ya orang biasa bercakap-cakap, hingar-bingar, ya ada ribut-ribut lah gitu. Masih terdengar suara teriakan dia. 300 meter masih dengar tuh. Masih ya. Walaupun kita di sini cakap-cakap segala macam gitu, kesibukan aktivitas tak jalan, tapi dia teriak masih kedengaran sama kita di sini. Nah, sekitar gitulah 300 meter, seukuran anak panah dilepas. Jadi wajib kita datangi. Jika ternyata kita datangi, oh rupanya nggak ada airnya, ya udah, tayamum lah. Nah, tayamum. Kalau memang nggak ada, setelah diusahakan, dicari, ternyata rupanya enggak. Prediksi yang kecil tuh ternyata meleset, memang nggak ada air. Seperti kuat dugaanku juga nggak ada air, tapi karena masih ada persentase walaupun kecil ada air, wajib kita datangi. Setelah didatangi, ternyata dugaan yang kuat tuh betul nggak ada. Ya udah, nggak ada, tayamum. Nah, jadi sekecil apapun kemungkinan ada air itu, jika jarak yang diperkirakan kecil tadi ada air, cuman dekatnya sekitar ukuran anak panah dilepas, itu wajib kita datangi. Jangan malas, jangan malas, datangi. Setelah datangi ternyata memang betul air nggak ada, ya udah, tayamumlah dia. Nah. Dan yang keempat dari syarat tayamum itu uzur memakai air dengan bahwa takut daripada memakainya atas hilang nafsu. Nafsu ini bukan nafsu maksudnya, hilang jiwa, hilang nyawa, mati maksudnya. Ini kalau sampai dipakai ini dengan kondisi aku ada sakit yang macam begini, kalau ku pakai air ini, mau innalillah aku ini, ada khawatir ya. Udah nggak usah pakai, tayamum aja lah. Atau tidak sampai mati tapi hilang manfaat anggota, cacat, terpaksa harus diamputasi tangannya. Nah, ini kan nggak sampai mati, tapi kan hilang manfaat anggota. Atau cacat, kalau pakai air dikhawatirkan akan terjadi cacat anggotanya. Masih bisa dipakai tapi cacat. Ya nampaklah di situ bekas-bekas yang zohir, di situ di yang nyata cacat, keriput-keriput gitu. Nah, jelek lah. Sementara itu di tampilan yang lahir seperti di tangan, nah, di muka kan. Jadi kan itu tampilan lahir namanya. Tapi kalau di badan, di perut itu nggak nampak orang, mana pula muka-mukaan perut kan. Nah, ini nggak di anggota yang zohir. Akan terjadi cacat kalau dia pakai ya. Misalnya cacar. Kalau pakai air memang nggak sampai mati, cuma nanti begitu sembuh, wah muka-mukanya hancur lah, kena cacar itu kan. Jadi karena air sehingga rusak mukanya. Sementara muka itu anggota zohir. Nah, kalau khawatir seperti itu, bolehlah dia tayamum, nggak usah pakai debu. Dan masuk pada uzur barang yang apabila ada air pada hampirnya. Maksudnya di dekat dia itu adanya air, tahu dia ada air, di sekitar dia itu ada air. Dan jika dikosotkan dia, kalau ditujulah air itu, dicari, didatangi, takut ia atas dirinya daripada binatang yang buas. Sungai di bawah, air banyak. Begitu nak turun, harimau terduduk di situ. Cuman, nah ini
Apa gini kita, alalan taklah situ, kalaupun mati aku nggak apa-apa, ikhlas aku, orang mati untuk sholat kok gitu. Tidak, la tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan dirimu kepada kebinasaan. Maksudnya jangan kamu mengusahakan sesuatu yang dengan sebab usahamu itu kau jadi binasa. Usaha kita turun ke bawah, tapi adatnya kalau kita ke bawah diterkam harimau. Tapi entahlah, kalau kita punya ilmu penjinak harimau ya nggak apa-apa lah. Pawang misalnya turun awak embus deh. Tertidur harimau tuh. Nah, dah. Baik budi ya, tidur. Jangan kau bangun sebelum aku siap ambil wudhu, kata awak. Entah kalau ada ilmunya kayak gitu. Saya mau juga lah nuntut itu. Apa Ian nih punya ini? Ada bacaannya Pak Ian. Kayaknya kalau nggak ada nggak usah lah. Sama kayak nganter nyawa itu. Nah, udah. Jadi agama pun tidak memberatkan kita, wajib harus turun. Kalaupun matilah. Syahid di jalan Allah. Enggak gitu-gitu juga. Enggak wajib kita turun. Jadi macam mana kalau begini? Ada lagi tepian yang lain. Ini bukan sungai. Kalau sungai kan bisa panjang, bisa cari tepian yang lain ya. Ini semacam apa? Mata air. Itulah satu-satunya yang ada di situ. Enggak jauh dari dia, cuman turun ke bawah ke lembah. Dia di atas. Begitu nak turun, harimau terduduk situ. Ya udahlah, naik. Jadi kayak mana sembahyang aku ini? Tayamum. Wujudul ma' ka'adamihi. Ada air, hukumnya seperti tidak ada air. Kenapa? Karena kalau kita pakai dia, air itu binasa, diterkam harimau. Atau tidak harimau, tidak binatang buas, seteru musuh. Nah, ini suasananya nih perang. Kita bilanglah dulu perang sama Belanda misalnya. Kedengar gemericik air itu. Mata air tuh kercek. Wah, di situ ada air. Udah cocok, sekalian kita minum, sekalian kita sholat, ngambil wudhu situ. Begitu nak turun, Belanda. Turun juga. Ya kita hitung lah, kalau Belandanya 1 turunlah, awak 5. Tapi kalau tengok Belandanya banyak, musuh banyak, awak cuma 5 orang tuh 50. Turun juga. Ngantar nyawa lah kalau turun. Nah, udahlah balik. Semana sembahyang kita nih? Tayamum. Atau takut ia akan hartanya daripada pencuri. Aduh ini mesti turun ke bawah. Tak bisa dibawa ini harta ini ke bawah. Mau terkelicik, berat ini. Paksa harus ditinggal di atas. Tapi kalau aku tinggal di atas, turun aku ke bawah, nggak nampak aku dari bawah. Di atas tuh malah dicuri orang. Umpamalah misalnya kereta, kalau taruh di atas, nggak bisa juga begini. Kalau udah pasrah lillahi ta'ala, biar Allah yang menjaga. Nggak bisa juga begitu. Tapi kalau misalnya ada gembok, ada alarm, sekira-kira kalau diapain orang, bunyi alarm tuh wing, entahlah, cepat awak lari ke atas kan. Ini nggak ada, gembok pun tak ada. Ini kalau naik turun awak dilarikan orang, udahlah. Innalillahi lah udah begitu. Jadi sampai dibebanikah kita harus turun, walaupun akibatnya resiko harus kehilangan kereta. Jadi macam mana? Udah tayamum aja. Karena khawatir harta hilang dicuri. Atau penyamun. Harta hilang dicuri penyamun. Penyamun sama pencuri apa bedanya ini? Kalau pencuri berondok-berondok ya. Kalau penyamun terang-terangan, kayak begal itulah. Merampok. Begal itu terang-terangan tuh ya. Terang-terangan dia. Kalau pencuri berondok-berondok nih, ada kesempatan baru reaksi. Kalau enggak jadi. Itu pencuri. Gini hari musim pencuri bunga. Lagi viral ini. Ibu-ibu cemana lah, mahal-mahal pun bunga dibeli juga sama ibu-ibu nih.
Terakhir, karena bunga jadi mahal, berubah, bukan curi mangga lagi. Curi bunga. Mahalan harga bunga dari kamu. Mangga kan? Bunga. Bawanya pun tak berat. Mencabut aja, masukkan plastik, goni. Dah, besok dijual sama tukang bunga. Nah. Jadi kalau dia apa? Takut kehilangan, disamun, dicuri sehingga kehilangan harta dia. Ya udah, kalau takut begitu tayamum aja. Tahu usah lagi di pala, dipaksakan dia harus mencari air itu. Atau bercerai daripada kawannya, bisa. Kalau dia harus turun ke bawah ke tempat air berwudu, model kawan tak mau nunggu-nunggu, main tinggal aja. Emang aku tak hafal jalan. Kacau aku kalau tinggal di sini. Jadi karena takut dia tertinggal dari kawan-kawannya, udah nggak usah berwudu, sembahyangnya tayamum aja. Maka hendaklah ia tayamum pada segala yang tersebut ini, yang tadi disebutkan semualah itu. Takut hilang nyawanya, takut binatang buas, takut musuh, takut hartanya hilang, disamun atau dicuri, atau takut bercerai dari kawannya, terpisah dari kawan. Maka untuk semua kasus itu boleh dia tayamum, tak usah dipaksakan untuk mendapatkan air. Dan yang kelima dari syarat tayamum, boleh tayamum, berhajat ia akan air, kemudian daripada dituntuti akan dia karena dahaga binatang yang dihormati, seperti karena tayamum dirinya, seperti karena meminum dirinya atau binatangnya. Dan jika hajatnya yang tersebut pada masa yang lagi akan datang sekalipun, maka wajib ia tayamum serta ada air. Gini, air ada, kita bilanglah 1 galon, tapi perjalanan jauh, diperkirakan di tengah jalan ini takkan ada air. Karena dia berombongan. Kalau air ini dipakai untuk wudhu, apa untuk minum? Gimana ini? Minum siapa? Minum dirinya dan orang-orang atau binatang yang dihormati. Yang dihormati itu siapa? Ya manusia, hewan, masuklah itu. Tapi manusia kalau dia itu tidak sholat, tidak termasuk dihormati. Ada ikut sama kita rombongan, tapi nggak mau sembahyang dia, suruh sembahyang tak mau. Kalau kita insya Allah aman, karena kita udah minum, udah cukup banyak. Dia yang belum ada minum. Kalau ini air kita pakai untuk wudhu, habis, nggak bisa dia minum, matilah dia nanti nih kalau tak minum. Sementara kalau kasih sama dia, kita tak bisa berwudu, paksa harus tayamum. Seandainya, udahlah, aku pakai aja lah untuk wudu. Ya dia kayak mana nanti mati dia, biarin aja dia mati. Lantas betul kita pakai wudu, mati dia gara-gara kausan. Berdosa kita kira-kira? Berdosa nggak kira-kira kita? Enggak berdosa kita. Kenapa? Karena dia tidak dihormati nyawanya, bukan orang ini. Tidak dihormati nyawanya. Kenapa nggak dihormati nyawanya? Sebetulnya secara hukum Islam dia pun bangkai berjalan ini. Karena hukuman buat orang yang nggak sholat, tarikus sholah, itu wajib tobat. Ditangkap, bukan dipukulin, ditangkap, disuruh tobat, berjanji untuk sholat. Ketika dia tidak mau juga, maka hukumannya, tapi jangan kita membikinnya atas nama undang-undang ini, pemerintah, sehingga tidak melanggar hukum. Cuman ya kalau ini di Indonesia agak berat mau dilakukan ini, berat untuk dilakukan. Ya, entahlah kalau terjadi perubahan, kita nggak ngerti ke depannya. Secara hukum Islam, tangkap yang nggak sholat. Karena dulu hukumnya begitu, yang nggak sholat ditangkap,
dinasehati, disuruh tobat. Kalau tak mau, penggal lehernya. Kenapa Bapak nggak mau sholat? Bapak orang Islam kan? Iya, saya orang Islam. Kenapa nggak sholat? Malas saja, malas. Pak, orang Islam itu mesti sholat Pak. Ya udahlah Bapak yang sholat, saya enggak. Hukumannya dipenggal loh Pak. Ya nggak apa-apa, dipenggal. Penggal. Cuman tidak sampai kafir dia nggak sholat, karena dia nggak sholat katanya malas. Tapi kalau Bapak kenapa nggak mau sholat? Nggak wajib sama saya sholat tuh. Saya cukup sholatnya itu hening cipta sama Allah. Sama saya udah sholat itu, nggak perlu pakai yang kalian kayak gitulah, nggak. Saya makom saya kan udah tinggi, saya udah di atas waliullah saya. Cuman di bawah Nabi aja katanya. Di atas waliullah, di bawah Nabi. Udah tinggi. Maka sholat saya nggak perlu kayak itu kan sholat kulit tuh. Saya sholat hakikat. Jadi nggak perlu lagi saya sholat kayak gitu. Nggak bisa Pak, Nabi Muhammad tuh lebih tinggi makomnya dari apapun. Tapi Nabi tetap sholat. Nggak ada Nabi itu karena tinggi makomnya lantas Nabi meninggalkan sholat. Jadi kalau Bapak merasa tinggi makom nggak sholat, itu nggak bisa dibenarkan secara hukum Islam Pak. Ya udah, pokoknya aku nggak mau sholat. Aku nggak wajib sholat macam itu. Sholat sama aku cukup hening cipta saja. Berarti Bapak kafir lah ini Pak, mengingkari yang diwajibkan Allah. Terserah orang mau bilang apa sama saya, pokoknya saya nggak mau. Sama saya sholat itu tidak wajib. Dipenggal lah Pak, penggal nggak apa-apa, penggal, dus mati. Ini nggak boleh disolatkan, karena dia kafir mengingkari wajibnya sholat. Maka orang yang meninggalkan sholat itu dibagi dua, karena malas atau karena ingkar wajibnya. Kalau ingkar wajibnya kafir, dipenggal juga, tapi dia kafir. Tapi kalau malas bukan karena ingkar wajibnya, dipenggal juga kalau nggak mau tobat, tapi tidak dia dikafirkan, sehingga fardu kifayahnya masih jalan. Mandikan, kafani, sholatkan tetap, kuburkan di kuburan umat Islam. Jadi fasik dia. Orang yang nggak sholat tapi tidak ingkar wajibnya itu fasik. Fasik nggak sampai kafir. Tapi ingkar wajibnya sholat itu bukan fasik tapi kafir. Orang kafir ya tidak ada kewajiban kita untuk mensolatkan, bahkan haram disolatkan. Seperti itu. Jadi orang yang nggak sholat ini, yang ikut sama kita rombongan, ini sebetulnya kalau diberlakukan hukum Islam, dia kan udah nggak hidup ini, sudah tak bernyawanya ini. Makanya nyawa dia sekarang ini nggak dihormati, karena sebetulnya dia nggak bernyawa ini. Kalau hukum itu dijalankan, cuma karena nggak dijalankan, ya bernyawa lah masih dia. Jadi kayak bangkai berjalan lah ya, kayak bangkai berjalan. Jadi kalau yang macam begini, ini tidak dihormati nyawanya. Jadi kalaupun kita biarkan dia mati kehausan, air malah kita pakai untuk wudhu, tak berdosa kita. Tapi kalau ini orang yang sholat, yang taat, kita abaikan nyawanya, mati dia gara-gara air yang ada sama kita pakai untuk wudhu, kita berdosa. Ketika itu wajib kita kasihkan ke dia. Konsekuensinya ketika udah kita kasihkan air tak ada lagi sama kita, ya udah kita pun bertayamum. Jadi boleh nggak usah kita pakai air, bertayamum saja. Disebabkan walaupun ada air, kita membutuhkan air itu untuk diminum. Apakah kita atau orang-orang yang nyawanya dihormati, maka boleh. Walaupun kebutuhan air ini bukan untuk sekarang. Sekarang belum haus, nanti akan datang. Prediksi kita nggak bakalan jumpa air di jalan. Stok air inilah bakal kita minum di jalan. Kalau kita pakai wudhu, kita minum apa? Ya udah, nggak usah diminum. Airnya nggak usah dipakai wudhu, simpan saja untuk hajat yang akan datang buat minum. Jadi ada air ini macam mana ini? Adanya air hukumnya seperti tidak ada air, karena kita berhajat kepada air itu untuk minum. Boleh apa-apa. Jadi tayamum, ya tayamum aja. Walaupun ada air, iya walaupun ada air.
Tapi katanya kalau ada air nggak boleh tayamum. Ada air saat itu hukumnya seperti tidak ada air. Kok gitu? Karena kita butuh air itu untuk minum. Sementara air ini adatnya ukuran nyawa manusia. Kalau tak minum-minum adatnya manusia mati. Maka lebih utama nyawa tuh daripada wudu. Lebih utama kita membela nyawa daripada wudu. Kalau wudu bisa diganti dengan tayamum. Tapi kalau nyawa melayang, apa gantinya? Nggak ada kan? Nah, makanya tak usah kita berwudu, utamakanlah mempertahankan nyawa dengan kita jadikan air itu untuk minum. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, udah yang keenam. Ya. Iya, masuk. Iya, misalnya kucing, nah, kan? Kalau kita pakai ini untuk wudhu, kucing kehausan, mati pula dia. Boleh, nggak usah kita wudhu untuk minum kucing. Enggak. Iya. Lebih diutamakan menyelamatkan nyawa hewan itu daripada manusia yang tak sholat. Jadi nyawa manusia yang tak sholat itu macam tak ada, tak pala dihormati. Menurut hukum ini, jangan hukum negara ya. Kalau hukum negara, tapi bukan berarti boleh dibunuh dia. Jadi kalau gitu Ustadz dibunuh aja nggak sembahyang tuh. Jangan dibunuh. Kalau atas nama pribadi kita melakukannya, secara undang-undang negara kita salah, pasti masuk penjara. Secara hukum Islam pun kita salah. Kenapa? Karena ini yang menjalankan eksekusi di penggal lehernya itu. Tadi kan hukumnya begitu. Itu bukan pribadi-pribadi. Sama kayak misalnya mencuri, kita tangkap, lalu kita potong tangannya. Karena menurut hukum Islam kalau mencuri potong tangan. Kau mencuri udah banyak ini, udah berat nih. Kenapa? Yang kau curi ini kereta yang mahal ini. Nah, berapa juta kalau kereta yang mahal tuh? Yang balap tuh, ya? Ada yang 40, seharga mobil 40-an, 40 juta. Ada cukup mahal tuh. Nah, jadi hukumannya kalau sampai dicuri potong tangan. Nah, kau udah mencuri kau nih. Mari, tangan kau potong. Terus siapa yang mengeksekusi? Yang kecurian. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu bukan pelaksanaan hukum pribadi itu, enggak. Harus lewat pengadilan dulu. Dibuktikan dulu kebenaran dia yang mencuri. Setelah memang benar terbukti dia mencuri, baru terhukumlah dia dengan potong tangan. Yang mengeksekusi siapa? Atas nama undang-undang. Berarti algojo yang ditunjuk sama undang-undang tadi lah, negara. Nah, maka ini melakukan eksekusinya. Udah, penggal tangannya putus. Nggak bisa kita. Kalau kita itu berarti tindak kejahatan. Nah, jangan pakai hukum geram. Pakai hukum geram dibakar lah itu baling kereta tuh. Nah, makanya ya saya kalau ditanya bingung juga jawabnya. Ustadz, cuman itu Ustadz yang nyuri kereta bolak-balik kehilangan aja di masjid kereta. Jadi kalau dapat dibakar kayak mana menurut Ustadz? Kalau pakai hukum geram ya nggak apa-apa. Tapi kalau pakai hukum Allah Ta'ala haram, berdosa itu. Walaupun udah bolak-balik kehilangan kereta, nggak boleh juga kita sendiri main hakim. Nah, kita rame-ramekan, kita pukuli, bakar, disiram bensin, bakar betul, mati gosong deh. Boleh? Secara hukum Islam boleh? Nggak boleh. Kalaupun dia harus dipotong tangannya karena mencuri itu, bukan kita yang membikinnya. Apalagi sampai kita bikin hukum mati. Kereta itu dibandingkan nyawa orang, kereta sama nyawa, itu nyawa nggak bisa dibeli. Kalau kereta bisa dibeli. Jadi tak sebanding dengan dia curi kereta, nyawanya harus hilang.
Apalagi yang membuat nyawa hilang pula bukan atas nama undang-undang. Nah, itu nggak boleh. Nah, habis Ustaz, awak tangkap pun minggu depan lepas deh Ustaz, aneh awak. Nah, itu yang salah undang-undang kita lah itu. Oh, undang-undangnya nggak salah, yang menjalankan undang-undang itu yang salah. Nah, oknumnya. Kalau sampai betul begitu, oknumnya itu yang salah. Nah, jadi kalau oknumnya salah, tak boleh pula awak ikut-ikutan jadi salah. Gila, ditangkap, awak serahkan. Nah, nih Pak, ada pencuri nih, datanglah polisi dibawanya. Tahu-tahu minggu depan keluar, ngangik-ngangik awak pula itu sambil jalan nengok gitu. Ih, gondoknya. Ya, baik. Yang salah siapa? Yang ngelepas. Oke, salah dia. Lalu awak ikut-ikutan salah. Terakhir, kapan kau mencuri sekali lagi, selesai kami bikin. Enggak kami serahkan lagi kepada aparat. Kami jadi aparatnya. Dibakar. Boleh? Enggak boleh juga. Nah, ini dilematis memang. Tapi ya janganlah kita melanggar hukum gara-gara orang melanggar hukum, jangan kita jadi melanggar hukum. Jadi tetap kalau dirame-ramekan matilah dia, tetap berdosa enggak tuh yang rame-ramekan? Dosa. Nah. Cuman kata orang tuh, Ustadz, kalau enggak kayak gitu enggak ada efek jerahnya Ustadz. Bolak-balik silang, begitu dibakar Ustadz, mudah-mudahan 3 tahun aman Ustadz, enggak ada lagi kehilangan kereta. 3 tahun, habis itu udah senyap, hukum bakar-membakar tuh, nah, ada lagi Ustadz. Tapi kan lumayan, 3 tahun aman. Tak bergembok pun aman Ustaz. Takut itu. Pencuri itu takut. Nah, kenapa? Woi, bilang dia sama sesama pencuri ya. Woi, masuk wilayah daerah sini jangan macam-macam. Di situ orang tuh main bakar terus. Enggak ada menyerahkan ke polisi, main bakar terus. Nanti naas kita ketangkap dibakar orang tuh. Enggak usah lah wilayah itu. Oh. Bisa pula orang tuh telepon-teleponan kan. Bila ini jangan. Itu garis merah. Hukum bakar di situ. Udah enggak apa-apa. Nah. Jadi alasan yang bakar tuh begitu. Nah, biar ada efek jerahnya Ustaz. Kalau enggak ada, sih hilang aja kereta, gondok aja nih. Nah, ya, tapi tetap enggak boleh juga lah. Walaupun begitu. Baik. Yang keenam, tanah yang suci lagi tiada mustakmal yang ada baginya debu. Tanah itu harus suci. Maka kalau tanah itu tidak suci, misalnya tanah ini bekas dikencing-kencingi, sementara belum ada turun hujan lebat untuk mensucikan tanah yang kena kencing tuh. Tiba-tiba tanah itu aja lah diambil debunya, kemudian dipakai tayamum. Nggak bisa, karena yakin kita tanah itu bernajis. Dan jangan lagi yang mustakmal. Ya, kalau yang mustakmal nggak bisa. Nah, mana yang mustakmal? Mana yang sudah dipakai, disapukan ke anggota itu mustakmal. Ini kertas, kita taburkanlah debu di sini. Kita ambil untuk nyapu muka. Niatlah dulu, sengaja aku bertayamum untuk membolehkan sholat fardu. Itulah dalam hati. Habis itu kita sapukan. Kalau kebanyakan, sikitkan. Tapi jangan sikit kali sampai habis. Jangan begini. Itu bukan menyedikitkan, menghabiskan itu. Jadi caranya gini. Boleh ditaruh di sini, boleh. Kan boleh disapukan. Nggak apa-apa. Nah, ini kan. Mbak jatuh dia ke tempat yang kita ngambil. Sekira-kira ini sudah memadai, ada yang bisa disapukan ke anggota bisa rata, ya udah sapukanlah. Kalau ketebalan, tapi kalau nggak pala tebal, udahlah langsungkan saja, sapukan. Nah, ini yang udah bekas disapukan ini, nah ini yang mustakmal nih, ini mustakmal. Karena sudah disapukan untuk muka, tak boleh lagi untuk tangan. Tapi sekiranya begini, sap, lepas. Untuk anggota yang itu boleh lagi, bukan? Untuk anggota yang lain tak boleh. Tapi kalau untuk yang itu masih boleh.
Cuman sunat jangan dilepas kecuali setelah rata. Nah, sunatnya begitu. Jangan dilepas dia kecuali setelah rata. Nah, coba tengok ke pinggir. Qauluhu lagi tiada mustakmal, yaitu yang tinggal ia pada anggota tayamum. Yang tinggal di anggota tayamum. Berarti setelah disapukan, yang masih lengket-lengket di muka nih, nah itu mustakmal karena sudah disapukan ke muka. Atau yang gugur ia daripada anggota, atau yang gugur, yang berjatuhan waktu disapukan berguguran dia. Nah, yang jatuh-jatuh itulah dia mustakmal. Kemudian daripada tersentuh ia dengan dia. Setelah tersentuh pada anggota jatuh, nah itulah yang mustakmal. Nah, itu yang mustakmal. Nah, kalau ini jangan lagi dipakai. Tapi insya Allah kita pun tak kalau kita pakai lagi untuk apa yang jatuh-jatuh. Cuma ngutipnya berbahaya kan. Nah. Soal, jika ditanya orang bahwasanya tanah tayamum itu tiada mengangkatkan hadas, maka tiada ia jadi mustakmal. Bersalahan atau berbeda air yang terpakai pada wudhu itu untuk mengangkatkan hadas air, maka wajar kalau air itu dikatakan air mustakmal. Tapi kalau tayamum kan bukan mengangkatkan hadas, dia sekedar membolehkan sholat, maka niatnya pun sengaja aku bertayamum untuk membolehkan sholat fardu, bukan sengaja aku bertayamum untuk mengangkatkan hadas kecil. Kalau niatnya untuk mengangkatkan hadas kecil nggak sah itu tayamumnya, karena tayamum bukan untuk mengangkatkan hadas. Nah, udah kita bahas tuh yang lalu ya. Nah, jadi kan dia bukan untuk mengangkatkan hadas, sekedar untuk membolehkan sholat. Dari mana datang mustakmalnya? Tapi kalau air betul terangkat hadas kecil kita, terangkat hadas besar kita, maka air itu disebut air mustakmal karena sudah dipakai untuk mengangkatkan hadas. Tayamum kan untuk membolehkan sholat, bukan karena hadas. Dari mana sebab dia mustakmal untuk tayamum debunya itu? Nah, apalah jawabnya kalau ditanya orang itu? Nah, inilah jawabnya. Jawab bahwasanya sebab yang hasil istimal menyebabkan debu itu dikatakan debu mustakmal, bukan ia khusus mengangkatkan hadas jua. Nah, sebab maka dikatakan dia mustakmal bukan karena khusus untuk mengangkatkan hadas, bukan. Hanya sebabnya itu hilang tegah, hilang larangan daripada umpama sembayang dengan dalil bahwasanya air wudhu orang yang senantiasa berhadas itu keduanya dan wajib dengan dalil bahwasanya air wudhu orang yang senantiasa berhadas itu mustakmal iya. Nah, ini mulakhasan keringkasan min sabil mustadin ila angkola syahdan. Ini gini maksudnya. Kalau ditanya orang, air yang bekas wudhu, air bekas mandi wajib, dia kan mengangkatkan hadas kecil, hadas besar. Iya, air itu mustakmal, wajar, karena hadas terangkat dengan dia. Tayamum, apakah dengan tayamum ini hadas terangkat? Tidak. Kenapa debunya kok dibilang debu mustakmal? Padahal hadas masih tetap ada di muka dan di tangan. Ya, jadi kenapa kok dikatakan dia mustakmal padahal hadas masih tetap ada, belum terangkat? Jawabnya, sebab mustakmal itu bukan semata-mata karena mengangkatkan hadas, tapi juga disebabkan karena dengan kita sudah bertayamum itu larangan sholat sudah hilang. Nah, kita mau sholat nih, air nggak ada, adalah karena nggak ada air langsung aja laku sembahyang, nggak usah wudhu. Allahu Akbar. Apa hukumnya sembahyang? Haram, berdosa, di samping nggak sah. Jadi supaya jangan haram, supaya jangan berdosa dia sembahyang tuh, karena dia sembahyang dalam keadaan berhadas kecil atau berhadas besar, haram hukumnya. Salah satu yang haram bagi orang yang batal wudhu, salah satu yang haram bagi orang yang berhadas besar mengerjakan sholat. Jadi supaya jangan haram macam mana? Soalnya air nggak ada nih, tayamum.
Tayamum inilah menghilangkan hukum larangan sholat. Hukum haram sholat itu hilang. Tegah itu larangannya. Hukum larangan sembahyang itu hilang dengan kita tayamum. Karena fungsi tayamum membolehkan. Berarti yang tadinya kita nggak boleh sembahyang, setelah tayamum jadi boleh. Jadi itu penyebabnya maka mustakmal. Bukan karena terangkan hadas maka dia jadi mustakmal, bukan. Larangan sembahyang itu jadi hilang dengan kita tayamum. Dalilnya apa? Bandingannya. Orang yang macam keran dedol, netes saja, terus silasul baul, terus-terusan netes, 1 menit sekali tes. 1 menit sekali tes. 1 menit itu bisakah wudhu plus sholat? Mana mungkin. Bisa. Dalam jarak 1 menit bisa dia berwudhu terus kemudian sembahyang baru tes lagi. Bisa. Berat lah. Nggak bisa itu. Pak guru bisa? Wah bisa. Sembahyang apalah itu? Wudhu apalah itu 1 menit? Bisa. Berat itu. Baik. Berarti nggak mungkin menurut adatnya dia bisa dalam jarak 1 menit itu wudhu plus sholat. Sehingga dalam wudhu itu udah tes. Belum sempat pun selesai wudhu, tes. Di sholat itu mungkin 4 rakaat, entah berapa kali tes. Nah, ini macam mana ini? Apa nggak usah berwudhu dia? Percuma lah wudhu, tes batal. Wudhu lagi tes batal. Udah nggak usah berwudhu, sembahyang aja. Nggak boleh, tetap wajib berwudhu. Perkara tes itu dimaafkan karena uzur. Tidak jadi batal wudhu karena tes itu. Dimaafkan itu. Tapi namun wudhu tetap wajib. Walaupun wudhu ini mengangkatkan hadas. Gimana hadas terangkat? Dia hadasnya keluar terus. Tes. Asal tes, berhadas dia lagi. Asal tes, berhadas lagi dia. Jadi hadasnya daim, terus menerus. Nggak akan terangkat. Makanya untuk orang yang uzur seperti ini, wudhunya kayak tayamum. Setelah masuk waktu baru boleh dia berwudhu. Seperti tayamum juga, setelah masuk waktu sholat baru boleh dia sholat. Baru boleh dia bertayamum. Orang yang terus menerus berhadas, ya seperti itu juga. Jangan dia berwudhu sebelum masuk waktu. Masuk waktu baru berwudhu. Nah, kemudian niatnya. Jangan kayak begini, sengaja aku berwudhu mengangkatkan hadas kecil. Nggak sah itu. Karena hadas kecil nggak akan bisa terangkat. Orang dia netes terus. Jadi kayak mana niatnya? Sengaja aku berwudhu untuk membolehkan sholat fardu. Sama kayak tayamumnya. Jadi karena ini sama kayak tayamum, ini hadasnya nggak terangkat dengan wudhu. Sekedar fungsi wudhunya untuk apa? Untuk membolehkan sholat saja. Sholat fardu. Fungsi wudhu tadi untuk membolehkan sholat, bukan untuk mengangkatkan hadas. Karena hadas nggak akan terangkat. Pertanyaannya, walaupun ini wudhu bukan mengangkatkan hadas, tapi sekedar membolehkan sholat, air bekas wudhu mustakmal nggak? Mustakmal. Ya udah begitulah tayamum. Walaupun tayamum ini bukan mengangkatkan hadas, tapi sekedar membolehkan sholat, tetap debunya dihukumkan mustakmal. Biasanya gitu bandingannya. Bisa paham nih? Oke. Kemudian syaratnya lagi debunya di samping jangan yang mustakmal, jangan yang sudah yang ada baginya debu. Tanah itu berdebu. Jadi kalau tanahnya tak berdebu tidak sah untuk dipakai tayamum. Tanah keras gitu Pak. Nggak ada debunya. Aku sapukan. Inilah yang selalu kita bilang, kalau di pesawat nggak ada debu di sana, nggak usah tayamum. Di manasik itu kita selalu bilang seperti itu. Pakai air dilarang karena peraturan penerbangan nggak boleh kita terlalu berlebihan pakai air. Bayangkan kalau berwudhu semua satu pesawat itu yang mau berangkat haji atau umroh itu gimana itu? Malah banjir, konslet lah. Apa kabel-kabelnya kan? Itu dilarang itu. Oke, kalau gitu bagaimana? Ya udah tayamum.
karena air nggak bisa dipakai di situ, bahaya. Tayamum kalau ada debu. Kalau nggak ada debu, ya udah nggak usah. Seperti kalau nggak ada air nggak usah berwudu. Kalau nggak ada debu, ya nggak usah tayamum. Jadi sembayangnya macam mana Ustaz? Pakai itu tauren. Ketiadaan dua alat suci, ya udah sembahyang aja dalam gitu. Seukuran yang bisa kita, nggak walaupun tanpa wudu, tanpa tayamum. Nah ada yang memaksakan diri tayamum. Di mana cari debunya? Kan nggak ada, namanya juga pesawat. Alah Ustaz, anggap aja lah ecek-eceknya ada debu. Nggak ada sih. Ecek-eceknya ada aja, sabukan. Oh aci, ecek-ecek ada debu. Kalau aci ecek-ecek ada debu, lebih cepat, lebih tepat ecek-ecek ada air daripada ecek-ecek ada debu. Kenapa? Karena duluan wudhu baru tayamum. Kalau bolehlah ecek-ecek ada debu, lebih utama ecek-ecek ada air. Nah, jadi kalaupun orang bertayamum ecek-ecek ada debu, awak ginilah. Ngapain Pak? Wudhu. Emang ada air? Nggak ada. Kalau nggak ada air kok Bapak wudhu? Ecek-ecek ada air. Aci Pak, ecek-ecek ada air. Lah, Bapak ecek-ecek ada debu aci. Masa saya ecek-ecek ada air nggak aci? Kan logikanya begitu kan? Jadi udah, hukum Islam ini nggak usah diberat-beratkan. Kalau ada air wudhu, nggak ada air tayamum. Nggak ada air tayamum. Nggak ada debu, nggak usah wudhu, nggak usah tayamum, udah sembahyang. Nanti sampai di tempat tujuan, waktu senggang diganti sembahyangnya. Karena sembahyang ini sekedar menghormati waktu. Nah seperti itu. Baiklah, seginilah dulu kaji kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.